Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Mungkin tidak perlulah Pak Menkumham berimajinasi terlalu banyak untuk tahun 2025. Sebab imajinasi itu tidak lagi di tangan Bapak. Sudah mau selesai beliau ini, oleh sebab itu tentu terima kasih banyak. 10 tahun Pak ya. Menkumham yang paling berprestasi bisa memimpin sampai 10 tahun. Luar biasa. Ya, itu yang jadi masalah. 10 tahun tapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang nampak prestasi setelah 10 tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN Menkumham 10 tahun Yasona Lauli dipermalukan dengan sangat malu oleh anggota Komisi 3 DPR RI Beni Karman dari Partai Demokrat pada saat rapat kerja Kemenkumham dengan Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin ini. Kita tahu Beni Karman memang kritis kepada siapapun juga dari eksekutif. Tidak saja kepada Yasona Lauli. Kita memang menarik kalau menyaksikan kritikan-kritikan pedas yang disampaikan oleh Beni Karman selama ini kepada para menteri. Dia tidak peduli. Oh, dekat Jokowi. Menteri ini, oh tangan kanan Jokowi. Oh ini dekat presiden, dekat siapapun dia tak peduli. Dia kritik habis. Inilah Beni Karman. Sekarang di akhir masa jabatan Menkumham yang tinggal hanya 2 bulan lagi, kelihatannya Beni Karman melakukan kritikan pedas kepada Yasona Lauli. Seakan-akan Beni Karman mengingatkan Yasona Lauli bahwa umur dia di Kemenkumham ini tinggal lagi 2 bulan. Apakah Yasona Lauli lupa bahwa tidak dia lagi yang akan menjabat Menkumham ini besok lagi? Karena era telah berganti, zaman telah berubah. Kalau dulu partainya Pak Yasona Lauli, PDIP, yang merupakan partai berkuasa utama di saat Presiden Jokowi menduduki kursi RI 1, sekarang berbeda. Walaupun Prabowo Gibran didukung penuh oleh Jokowi, tetapi Presiden Jokowi sekarang tidak lagi Jokowi dulu. Kalau Jokowi dulu warnanya merah, merahnya PDIP, PDIP-nya banteng. Tetapi sekarang era telah berubah. Jokowi tidak lagi seperti dulu dengan partai banteng ini. Sahabat BN, di sini tampak Beni Karman menyampaikan kepada Yasona Lauli bahwa dia harus ingat dia telah berada di akhir masa jabatan. Tetapi satu hal yang perlu kita salut kepada Yasona Lauli, dia telah memperlihatkan di sini bahwa dia adalah seorang negarawan. Seorang negarawan itu dia berbicara, dia bertindak, dia berperilaku di dalam menjalankan tugas kenegaraan. Dia tidak memikirkan bahwa kalau besok saya berhenti, sekarang saya diam-diam aja, tidak begitu. Dia akan tetap bekerja untuk negara, bukan untuk dia.
Sehingga dalam agama Islam malah dikatakan, walaupun kita tahu besok hari akan kiamat, tetapi kalau bisa berbuat baik, menanam 1 biji kelapa hari ini, tanam juga. Itu namanya kebaikan. Yasona Lawli kelihatannya begitu. Walaupun dia tentu telah menyadari bahwa besok kemungkinan besar tidak akan menjadi Menkumham lagi. Karena PDIP bukanlah partai pendukung Prabowo Gibran. Namun dia sebagai menteri sekarang ini tetap berbuat untuk negaranya, untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Bukan untuk dirinya. Ini yang perlu dicontoh dari Yasona Lawli. Kadang orang malah 1 tahun menjelang habis masa jabatan, dia tidak berbuat untuk rakyat, tapi berbuat untuk dirinya. Berbuat untuk anaknya, berbuat untuk menantunya, berbuat untuk pencitraan dirinya, agar besok dia setelah berhenti dikenang terus selama hidup orang. Bukan untuk bangsa, bukan untuk rakyat. Ini yang tidak baik dipakai sifat oleh seorang pemimpin. Jadi ini patut kita acungi jempol kepada Yasona Lawli. Tetapi satu hal lagi, mungkin yang perlu menjadi catatan adalah masih adanya menurut Beni Karman sogok menyogok, suap menyuap, pungli, bisnis narkoba di rutan-rutan di negeri ini. Ini memang catatan buruk yang perlu dihapus. Kalau saja pungli-pungli, sogok menyogok, bisnis narkoba ada di institusi penegak hukum seperti rutan, ini tentu saja merusak bangsa ini ke depan. Dan ini kalau tidak berhasil 10 tahun Pak Yasona Lawli memberantas ini, berarti Yasona Lawli harus dikatakan gagal khusus untuk hal ini. Soal anggaran 2025. Saya setuju sekali yang tadi disampaikan oleh teman terdahulu bahwa mungkin tidak perlulah Pak Menkumham berimajinasi terlalu banyak untuk tahun 2025. Sebab imajinasi itu tidak lagi di tangan Bapak. Imajinasi itu ada di tangan Menkumham yang baru, di tangan Presiden yang baru. Yang mungkin saya tidak tahu apakah akan melanjutkan atau tidak. Oleh sebab itu, anggaran yang kita setujui mungkin Pak Ketua yang standar saja. Apa yang dilakukan oleh Menkumham yang akan datang, kita serahkan kepada beliau untuk menyusun anggarannya, menyusun visinya, menyusun misi dan programnya. Kecuali kalau Pak Menkumham dititip untuk itu. Saya hanya takut tadi jangan-jangan Pak Menkumham ini lupa bahwa tahun ini adalah tahun terakhir. Sehingga sepertinya beliau, Pak Menkumham masih menjabat Menkumham untuk kabinet yang akan datang. Tapi siapa tahu, who knows? Siapa tahu. Kan begitu. Siapa tahu nanti Menkumham periode yang ketiga. Tidak ada yang tahu kan Pak. Tapi dari pola pengajuan tadi mengesankan seolah-olah Pak Menkumham ini sudah tahu bahwa Menkumham akan datang juga Bapak yang menjabatnya. Sebab kalau tidak tentu dia berhenti
untuk yang lalu saja. Yang akan datang serahkan kepada Menkumham yang baru. Yang kedua, saya beberapa kali mengunjungi lapas dan rutan. Cerita tentang rutan, cerita dulu kita Pak ya. Pak Menkumham ini pernah juga di sini 10 tahun juga. Beliau selalu duduk di depan ini. Itu cerita dulu kita itu sama, yaitu cerita tentang pungli di lapas dan di hutan. Pungli. Saya sempat bisik dulu kepada Pak Yasona Lawli ketika duduk bersama dengan beliau di sini. Pada waktu itu Menkumhamnya adalah Pak Andi Matalata. Saya bisik kepada beliau, kepada Pak Menkumham ini, Pak Yasona, kalau Bapak nanti jadi Menkumham, tertibkanlah lapas dan rutan ini. Jangan ada pungli. Tuhan Maha Baik, doa saya terkabulkan. Bapak jadi Menkumham 10 tahun. Tetapi selama Bapak 10 tahun itu, bertumbuh subur pungli di lapas dan rutan itu. Saya tidak tahu apa masalahnya. Transaksi narkotika juga terjadi di lapas dan mungkin di rutan. Saya pernah menyampaikan di sini, menanyakan bagaimana bisa ini terjadi. Transaksi. Jadi memang praktek suap menyuap di rutan dan lapas itu sudah menjadi budaya yang saya tidak tahu apakah ke depannya bisa kita hentikan atau tidak. Pungli di hutan. Termasuk di kampung saya Pak Ketua, di Kupang, rutan kelas 2B, lapas itu praktek pungli ini. Yang agak aneh, sudah dilaporkan ke Kanwil Hukum dan HAM-nya, tapi juga sepertinya dianggap angin lalu. Maka saya teringat tadi Bapak Ansa bicara agak tajam soal mutasi, promosi, demosi. Di internal Kemenkumham itu tidak berlaku. Ada pejabat struktural yang bisa di setiap saat diberhentikan menjadi pejabat fungsional tanpa penjelasan. Begitu juga sebaliknya. Malah yang lebih jelek lagi, yang bermasalah malah dipromosikan ke jabatan-jabatan struktural. Lalu saya baca-baca yang Bapak tadi sampaikan ini, apa ini? Indah di atas kertas, sukses di atas kertas, tapi di lapangan sebetulnya tidak. Saya melihat baju putih yang Bapak, tapi Pak Menkumham saya senang tidak pakai baju putih. Yang lain-lain ini pakai baju putih. Itu kan menunjukkan jiwa Bapak ibu-ibu ini seputih baju yang Bapak ibu pakai. Tapi nyatanya kosong, hitam jiwanya. Putih baju. Membalut yang aneh-aneh tadi dengan baju putih. Jadi menyedihkan, Pak. Jadi praktek pungli, promosi, demosi, mutasi
Ada yang jadi PLT sekian lama tidak ada penjelasan. PLT bertahun-tahun malah dulu. Apa sebetulnya itu? Perlu juga Bapak kasih tahu kami, Pak Menkumham, kenapa ada PLT yang begitu lama?